Selamat malam, salam rahayu. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih memberikan kita kesehatan hingga saat ini. Dan terima kasih kepada Pak Sony karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya yang akan memenuhi nilai ujian akhir semester saya yang berjudul Pendidikan sebagai Kapital. Perkenalkan, nama saya Melati Indah Lestari Manurung dari kelas 1A. Saya akan membawakan judul Pendidikan sebagai Kapital. Yang pertama, pengertian kapital. Secara etimologis, kapital berasal dari kata capital yang akar katanya berasal dari kata Latin caput yang berarti kepala, adapun artinya yaitu dipahami. Menurut Karl Marx, memandang kapital adalah suatu bentuk investasi yang diharapkan akan meraup keuntungan dalam pasar. Dengan kata lain, nilai surplus yang diperoleh dari kapitalis investasinya kembali ke dalam suatu proses produksi dan sirkulasi komoditas agar dia dapat meraih keuntungan yang lebih besar lagi lewat nilai surplus. Jadi, gagasan teori Karl Marx bahwa kapital merupakan suatu bentuk nilai surplus dan investasi yang diharapkan pengembaliannya, seperti pendapatan, keuntungan, atau laba dalam arti yang luas. Adapun yang selanjutnya yaitu pendidikan sebagai kapital manusia. Menurut Robert M. Gilawang, tahun 2004 halaman 10, merumuskan kapital manusia sebagai kemampuan yang dimiliki seorang melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan yang perlu untuk melakukan kegiatan tertentu. Menurut Elinor Ostrom, tahun 2000 halaman 175, melihat kapital manusia sebagai pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh seseorang yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Yang selanjutnya, perkembangan teori kapital manusia. Akar perkembangan teori kapital manusia dapat ditelusuri dalam pemikiran peletak dasar ilmu ekonomi modern, yaitu Adam Smith, Suryadi, tahun 1999, Lin 2001. Menurutnya, kapital manusia terdiri atas kemampuan dan kecakapan yang diperoleh semua anggota masyarakat. Menurut Smith, kemampuan dan keterampilan menggunakan mesin-mesin sama penting dan sama halnya dengan mesin-mesin itu sendiri. Kemampuan dan keterampilan tersebut dapat dipandang sebagai kapital. Seperti disebutkan di atas, Theodore W. Schultz memberikan batasan yang tegas apa yang disebut dengan kapital manusia. Gagasan Schultz tentang kapital manusia tersebut telah memberikan motivasi bagi para ekonom untuk mengembangkan studi lebih lanjut tentang kapital manusia. Kenapa pendidikan sebagai kapital manusia? Dengan pengertian konsep dan teori kapital manusia yang berkembang, terlihat bahwa pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan atribut serupa lainnya yang diperoleh seseorang yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan dalam kehidupannya dapat diperoleh melalui pendidikan. Ke semua pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan atribut serupa lainnya tersebut dipandang sebagai kapital manusia. Pengakuan terhadap kapital manusia yang diperoleh melalui pendidikan formal diwujudkan dalam bentuk ijazah pendidikan, sementara pengetahuan terhadap kapital manusia yang didapatkan lewat pendidikan informal biasanya tidak melalui ijazah atau sertifikat yang dimiliki, tetapi cenderung bersifat formal. Yang selanjutnya, pendidikan sebagai kapital sosial. Yang pertama, pengertian kapital sosial. Berikut beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli tentang kapital sosial. Yang pertama, menurut Pierre Bourdieu, tahun 1986, sosial sebagai sumber daya aktual potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembaga serta berlangsung terus-menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif.
Yang kedua, sementara menurut Alejandro Portes tahun 1995 halaman 12-13 membatasi kapital sosial sebagai kemampuan individu untuk mengatur sumber-sumber langka berdasarkan keanggotaan mereka dalam jaringan atau struktur sosial yang lebih luas. Selanjutnya, menurut Robert M. Z. Lawang tahun 2004, mendefinisikan kapital sosial sebagai semua kekuatan sosial komunitas yang dikonstruksikan oleh individu atau kelompok dengan mengacu pada struktur sosial yang secara efisien dan efektif dengan kapital lainnya. Kontroversi pemahaman kapital sosial. Kapital sosial menurut Coleman tahun 1990 memiliki berbagai bentuk, yaitu kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan yang efektif, hubungan otoritas, dan organisasi sosial yang dapat digunakan secara tepat. Adapun Praktino dan kawan-kawan pada tahun 2001 menemukan berdasarkan studi literatur 3 level bentuk kapital sosial, yaitu nilai, institusi, dan mekanisme. Nilai terdiri dari simpati, rasa kewajiban, rasa percaya, resiprositas, dan pengakuan timbal balik. Adapun mekanisme meliputi kerjasama dan sinergi antar kelompok. Selanjutnya, kenapa pendidikan sebagai kapital sosial? Mengikuti pendidikan formal dan informal, seseorang dapat memperoleh segala sumber daya sosial seperti jaringan kepercayaan nilai norma, terutama dalam pendidikan formal ketika seseorang menyelesaikan studi di suatu tingkatan pendidikan SD sampai perguruan tinggi. Kapital sosial yang diolah dari sumber daya jaringan alumni yang akan bertambah kuat bila orang tersebut mampu pula menciptakan suatu derajat kepercayaan antara dia dan alumni lainnya. Kapital sosial tersebut mempererat hubungan antara anggota masyarakat serta menjadikannya hubungan yang harmonis sehingga lebih mudah dalam menangani permasalahan sosial yang ada. Pendidikan sebagai kapital budaya. 1. Pengertian kapital budaya. Dalam suatu sisi, Bordi mendefinisikan kapital budaya sebagai selera bernilai budaya dan pola konsumsi. Penjelasan detail batas Bordi tentang kapital budaya ditulis oleh Lee tahun 2006 halaman 56. Kapital budaya didefinisikan sebagai kepemilikan kompetensi kultural tertentu atau seperangkat pengetahuan kultural yang menyediakan bentuk konsumsi kultural yang dibedakan secara khusus dan klasifikasi rumit dari barang-barang kultural dan simbolis. Kapital budaya merupakan kepemilikan kompetensi atau pengetahuan kultural yang menuntun selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi tertentu. Batasan seperti ini, maka reproduksi sosial, yaitu pemeliharaan pengetahuan dan pengalaman dari suatu generasi ke generasi berikutnya, dipertahankan melalui sistem pendidikan. Kenapa pendidikan sebagai kapital budaya? Dari pengertian tentang kapital budaya dan penjelasannya, tampak jelas bahwa pendidikan memberikan seseorang modal pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk perbedaan atau penafsiran nilai. Adapun nilainya yaitu nilai sopan santun, malu, kerja keras, kejujuran, kepercayaan, dan nilai yang dibentuk, diperkuat, dan dipertahankan melalui terutama pendidikan formal. Pendidikan membentuk kompetensi dan pengetahuan kultural seseorang. Kompetensi dan pengetahuan kultural tersebut memberikan seseorang referensi dalam berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam bahasa, nilai-nilai, asumsi-asumsi, dan model-model tentang keberhasilan dan kegagalan, cantik, jelek, dan buruk, sehat dan sakit, sopan, dan alasan. Pendidikan sebagai kapital simbolik. 1. Pendidikan sebagai kapital simbolik. Dalam pandangan Bordi tahun 1977 halaman 183, kapital simbolik merupakan suatu bentuk kapital ekonomi fisikal yang telah mengalami transformasi dan karenanya telah tersemarkan menghasilkan efeknya yang tepat sepanjang menyembunyikan fakta bahwa ia tampil dalam bentuk-bentuk kapital yang adalah pada hakikatnya sumber efek-efeknya juga. Definisi simbolik sebagai penggunaan simbol-simbol untuk melegitimasi kepemilikan
berbagai tingkat dan konfigurasi ketiga bentuk kapital lainnya, yaitu kapital ekonomi, sosial, dan budaya. Kenapa pendidikan sebagai kapital simbolik? Kemampuan mengatur simbol seseorang berbeda menurut prestis, status, otoritas, dan kehormatan atau gengsi sosial. Kemampuan simbol dari kelas atas tentu lebih tinggi daripada dari kelas rendah. Kompetensi dalam meraih prestis, status, otoritas, dan kehormatan gengsi sosial berbeda antara kelas atas dan kelas bawah, sehingga kompetisinya itu tidak berjalan seimbang. Oleh sebab itu, melanggengkan stratifikasi sosial yang ada. Demikian yang dapat saya presentasikan dari hasil kerja saya. Jika ada kekurangan dalam penuturan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam Rahayu, Horas.